Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi selanjutnya, yaitu adalah tentang ilmu makanan untuk kesehatan. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan untuk materi prinsip kalori, kita sudah paham tentang prinsip kalori seperti apa. Sekarang kita akan masuk lebih jauh lagi, lebih dalam lagi mengenai ilmu makanan. Jadi nanti kita akan mempelajari serba-serbi mengenai makanan. Nah, untuk ilustrasi di sini ditampilkan ada dua orang, yaitu untuk Jonah dan Joni. Nah, kemudian Jonah dan Joni ini ceritanya hendak memilih makan siang. Gitu. Jadi mereka hendak makan siang bersama. Kemudian mereka milih untuk makan bareng di rumah makan Padang. Nah, di rumah makan Padang ini kemudian mereka memilih menu dengan rincian sebagai berikut. Untuk Jonah, nasi dia ambil setengah piring, kemudian sayur daun singkong seperempat piring, kuah rendangnya itu 1 sendok diambil, kemudian sambal cabai hijaunya diambil 1 sendok, tetapi minyaknya ditiriskan terlebih dahulu. Lalu untuk lauknya dia pilih ambil dada ayam bakar, serta minumnya adalah es teh tawar. Sedangkan Joni untuk piringnya berisikan nasi, ambilnya 1 piring. Kemudian sayur daun singkongnya dia cuma ambil sedikit. Lalu kuah rendang dan opor disiram di atas nasi, jadi disiram sampai rata gitu ya. Kemudian sambal cabai hijaunya dia ambil 2 sendok tanpa ditiriskan terlebih dahulu. Lalu untuk lauknya, si Joni ini ambil 2 perkedel, mendoan, serta kerupuk. Lalu untuk minumannya dia mengambil pilihannya adalah minuman es teh manis. Nah, dari 2 orang yang sudah makan sama-sama makan nasi Padang nih gitu kan. Tetapi untuk kalorinya seperti apa sih sebenarnya? Nah, ternyata untuk piring makan si Jonah dengan pilihan makanan seperti itu, total kalorinya kurang lebih 500 kalori. Sedangkan untuk Joni, ternyata sampai 850 kalori. Nah, dari sini terlihat nih, walaupun sama-sama makan nasi Padang, ternyata jumlah kalorinya bisa beda loh. Jadi di sini kita mulai belajar bahwa bukan pilihan makanannya yang kemudian membuat ada asumsi bahwa makan ini bikin gendut, makan itu bikin kurus gitu. Tetapi sebenarnya kita harus lebih teliti lagi melihat tentang jumlah kalorinya dari makanan tersebut. Lalu untuk daftar materi kita hari ini yang akan kita bahas adalah yang pertama kita bahas tentang komposisi, yaitu kandungan nutrisi yang ada pada makanan itu seperti apa. Kemudian yang kedua kita akan membahas untuk porsi, yaitu bagaimana caranya mengatur porsi makanan, serta nanti ada satu metode yang namanya hand portioning. Lalu yang ketiga adalah frekuensi, yaitu kita pisahkan dulu mana makanan yang wajib dan mana makanan yang tidak wajib, serta kita akan coba untuk identifikasi yang namanya proses food itu yang seperti apa. Lalu yang keempat kita akan membahas tentang hidrasi. Hidrasi ini adalah tentang konsumsi cairan harian kita seperti apa. Lalu yang dimaksud dengan liquid kalori itu seperti apa. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu dari komposisi terlebih dahulu. Coba kita lihat ilustrasi yang ditampilkan di awal tadi. Nah, di ilustrasi yang di awal tadi, mereka berdua, Jonah dan Joni ini sama-sama makan nasi Padang, tetapi isi piringnya beda, gitu kan? Tadi sudah dijelaskan, seperti ditampilkan dalam tabel ini. Nah, ternyata, gitu kan, seperti piringnya yang berbeda isinya, ternyata kandungan nutrisi di dalamnya pun juga akan jadi beda, gitu. Jadi untuk piringnya si Jonah, gitu kan, ternyata dari 4 komponen nutrisi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan serat, Jonah ini tinggi di protein dan seratnya. Sedangkan untuk piring makannya Joni, ternyata tingginya adalah di karbohidrat dan lemak. Nah, ini terlihat dari mana sih sebenarnya kalau kita lihat dari piringnya tadi? Untuk Jonah kan tinggi di protein. Kenapa? Karena untuk lauknya dia pilih dada ayam bakar. Kemudian tinggi juga di serat, karena dia ambil sayur daun singkong dengan jumlah yang cukup banyak. Sedangkan untuk si Joni, kenapa kok karbohidratnya tinggi? Pertama, dia ambil nasi 1 piring dibandingkan dengan Jonah tadi cuma setengah piring gitu kan. Kemudian dia ambil juga perkedel, di mana perkedel itu bahan dasarnya adalah kentang.
Kentang itu juga karbohidrat. Lalu mendoan itu tempe yang dikasih dengan tepung terigu. Tepung terigu itu juga karbohidrat, sehingga karbohidratnya pun jadi tinggi. Lalu lemaknya dari mana? Dari kuah rendang dan opornya dia ambil cukup banyak. Kemudian sambal cabai hijaunya tidak ditiriskan dulu minyaknya. Kemudian perkedel, mendoan, kerupuk ini semua digoreng, gitu ya. Jadi kandungan lemaknya pun juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan si Jona. Nah, untuk komponen nutrisi sendiri kita di sini mengkelompokkan menjadi 4. Mungkin kalian banyak baca literatur yang lain yang mengkelompokkan komposisi nutrisi itu menjadi 5. Ya, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, serat, kemudian ada yang mungkin mengklasifikasikan tambahannya adalah vitamin dan mineral gitu. Tapi di sini saya mengklasifikasikan vitamin dan mineral itu masuk ke dalam serat karena memang kenyataannya sumber vitamin dan sumber mineral yang kita dapat sehari-hari itu kita juga dapatkan dari sumber serat. Contoh dari sayur-sayuran. Itu kan sumber serat, tetapi juga di dalamnya ada komponen mineral dan vitamin yang kita butuhkan gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama dari karbohidrat. Karbohidrat itu dikatakan tadi bahwa fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi utama tubuh. Memang dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, terbukti bahwa karbohidrat ini adalah sumber terbaik untuk mendapatkan energi dengan cepat. Jadi proses pemecahan karbohidrat menjadi energi itu lebih cepat. Lalu dampaknya jika kekurangan karbohidrat itu apa sih gitu kan? Yang pertama kita akan merasa lemas karena proses pemecahan zat gizi yang lain yang bisa digunakan untuk energi itu akan lebih lama. Kita butuh sekarang tetapi mecahnya lama sehingga kita akan lemas. Lalu yang kedua kita akan merasa susah untuk konsentrasi karena kita lagi-lagi karena kekurangan energi. Dan yang ketiga kita bisa juga kemudian selama satu harian itu merasa mengantuk. Jadi sebenarnya karbohidrat ini amat sangat dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan energi, gitu ya. Nah, sumbernya bisa didapat dari apa saja? Di sini digambarkan bisa dapat dari nasi, kemudian bisa dapat dari roti, tepung terigu ya. Kemudian dapat dari jagung itu juga sumber karbohidrat. Lalu dari kentang dan juga dari pasta. Ini yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari, di makanan kita sehari-hari. Lalu yang kedua adalah protein. Nah, untuk protein dikatakan di sini fungsi utamanya adalah untuk membangun sel dan jaringan tubuh. Jadi memang protein ini dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk sel-sel baru atau menggantikan sel-sel yang sudah rusak. Demikian juga dengan jaringan tubuh. Kalau kita ketahui bersama, setiap hari sebenarnya kita itu mengalami yang namanya regenerasi sel. Nah, untuk bisa beregenerasi, sel itu membutuhkan zat protein. Sehingga kalau misalkan kita kekurangan protein, dampak yang bisa muncul yang nyata bisa kita lihat langsung itu adalah satu, rambutnya kemudian rontoknya berlebihan. Ini terjadi karena proses regenerasi pada folikel rambut tidak bisa berjalan dengan baik sehingga rambutnya menjadi mudah untuk rontok. Kemudian yang kedua, kulit kemudian menjadi kusam karena sel-sel kulitnya pun juga menjadi lamban untuk beregenerasi. Dan yang ketiga, kemudian bisa jadi mudah sakit. Untuk membentuk imun dalam tubuh, salah satu yang dipakai adalah sel darah putih. Nah, sel darah putih ini membutuhkan protein untuk terus beregenerasi. Kalau kemudian jumlahnya menjadi rendah, maka kita akan lebih rentan untuk terkena penyakit tertentu. Lalu sumbernya bisa didapat dari mana? Nah, untuk sumber protein itu bisa dipecah jadi dua. Ada protein hewani dan protein nabati. Kalau protein hewani berarti yang didapatkan dari daging-dagingan atau hewan. Kemudian kalau protein nabati itu kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini untuk protein hewaninya dapat dari telur, kemudian dari ikan, terutama ikan laut itu kandungan proteinnya sangat tinggi. Kemudian dari kacang-kacangan, ini contoh untuk protein nabati. Lalu dari daging merah gitu ya, itu juga sumber protein yang baik. Lalu yang ketiga adalah lemak. Nah, untuk lemak ini disebutkan di sini adalah fungsinya sebagai pembentuk hormon tubuh. Nah, untuk lemak sendiri seringkali menjadi kambing hitam bagi kita ketika menyalahkan kondisi tubuh kita yang berlebihan berat badan atau dalam kondisi obesitas gitu, karena terlalu banyak makan lemak gitu. Padahal sebenarnya ketika kita tidak mengkonsumsi lemak sama sekali itu juga jadi masalah buat tubuh, karena tubuh kita itu bekerja dengan menggunakan hormon. Ada hormon dalam tubuh kita.
Nah, untuk bisa membangun hormon, tubuh itu membutuhkan lemak. Sehingga kalau misalkan kita tidak mencukupi kebutuhan lemak, malah justru bisa mengakibatkan kinerja tubuh kita menjadi tidak optimal. Lalu dampaknya apa sih yang kalau misalkan kita kekurangan lemak gitu ya? Yang pertama, kita akan lebih sering untuk merasakan craving terhadap makanan atau kepengen makan dalam jumlah besar, kalap makan gitu ya. Itu sebenarnya salah satu respon tubuh bahwa kita itu kekurangan lemak. Kemudian yang kedua, kita akan sering mengalami yang namanya mood swing, atau tiba-tiba mood kita bisa berubah-ubah. Yang tadinya kita lagi happy, tiba-tiba kita bisa kemudian jadi bete gitu. Kemudian yang ketiga, ini khusus untuk wanita, bisa mengakibatkan haid menjadi tidak lancar. Nah, sumber lemak yang baik itu bisa didapatkan dari ikan, terutama ikan yang merah gitu ya, ikan laut yang merah, itu sumber lemaknya baik. Kemudian dapat dari buah, yaitu dari alpukat, ini juga sumber lemak yang baik. Kemudian dari minyak zaitun atau olive oil, itu juga bagus untuk sumber lemaknya. Kemudian dari kacang-kacangan, itu juga mengandung lemak yang baik. Nah, untuk yang keempat adalah serat. Nah, untuk serat, fungsi utamanya di sini adalah untuk pelancar pencernaan serta penyerapan gizi. Jadi kalau misalkan kita itu kekurangan serat dalam konsumsi makanan kita sehari-hari, maka dampak yang bisa muncul adalah susah buang air besar, bisa sampai sembelit, dan juga mengakibatkan sisa makanan menjadi banyak dalam perut. Jadi kalau misalkan untuk frekuensi buang air besar orang normal itu bisa 1-2 kali satu hari. Nah, kalau misalkan kemudian kita itu frekuensi buang air besarnya itu lebih dari satu hari, misalkan 2 hari sekali atau mungkin 3 hari sekali, kemungkinan konsumsi makanan kita sehari-hari itu kekurangan serat. Jadi serat ini amat sangat penting karena selain untuk melancarkan pencernaan, dia juga akan membantu untuk penyerapan zat gizi yang lain, mulai dari karbohidrat, kemudian protein, dan juga lemak. Jadi perlu untuk kita mencukupi kebutuhan serat sehari-hari. Didapatkan dari manakah untuk serat? Bisa didapatkan dari sayur-sayuran, di sini digambarkan dari tomat, kemudian dari brokoli, lalu dari buah-buahan, di sini digambarkan adalah jeruk, lalu ada wortel, dan juga misalkan kita bisa pilih menu makanan berupa salad. Itu kan isinya banyak sayurannya. Itu menjadi sumber serat yang bisa kita pakai sehari-hari. Nah, lalu kita akan bicara mengenai konsep keseimbangan nutrisi. Nah, sangat penting untuk kita mencukupi kebutuhan nutrisi harian dari semua komponennya. Jadi kita tidak kemudian menghindari satu komponen atau kemudian memuja-muja atau mengutamakan satu komponen tertentu, tetapi semua komponen harus dicukupi gitu ya. Serat, karena serat seperti tadi disebutkan dibutuhkan untuk proses pencernaan, kemudian lemak itu untuk hormon, protein itu untuk regenerasi sel, serta karbohidrat untuk sumber energi. Sehingga sebenarnya itu kita tidak perlu untuk menghindari satu komponen nutrisi tertentu atau zat gizi tertentu, tetapi diatur jumlahnya sehingga tidak melebihi gitu loh. Jadi kita itu kan ada kebutuhan tertentu pada setiap zat gizi yang ada. Asal tidak melebihi dari kebutuhannya, maka tidak akan jadi masalah untuk tubuh. Malah justru kalau kita tidak memenuhi sesuai dengan kebutuhannya, itu juga bisa jadi masalah buat tubuh ya. Nah, lalu proporsinya seperti apa sih harusnya mencukupi untuk zat gizi ini gitu kan? Kita menyesuaikan dengan target kita. Jadi kita di materi prinsip kalori kemarin kita sudah menentukan target, apakah kita akan kalori defisit, apakah kita akan maintenance, atau kita akan surplus gitu kan untuk kalorinya. Nah, kalau misalkan kita mau maintenance, antara 4 komponen ini tadi, 4 zat gizi diupayakan untuk seimbang jumlahnya antara karbohidrat, protein, lemak, dan serat. Tapi kalau misalkan kita ingin turun berat badan, maka kita akan melakukan kalori defisit. Nah, ketika kondisi kita ingin melakukan kalori defisit, maka kita perbanyak untuk komponen protein serta seratnya, kemudian kita batasi untuk karbohidrat serta lemaknya. Lain halnya kalau misalkan kita mau naik berat badan. Nah, kalau mau naik berat badan atau surplus kalori, kita menaikkan untuk yang karbohidrat serta protein. Kemudian untuk lemak dan seratnya kita batasi sampai ke kebutuhannya. Nah, kalau kita lihat dari 3 kondisi ini antara defisit, maintenance, dan surplus,
kita bisa lihat bahwa ternyata kebutuhan untuk protein itu selalu tinggi. Kenapa sebenarnya alasannya gitu ya? Karena protein itu yang pertama jelas dibutuhkan untuk regenerasi sel. Nah, kok penting sih untuk regenerasi sel? Karena tujuan kita untuk melakukan diet ini nanti adalah untuk melakukan yang namanya fat loss, bukan weight loss. Kalau fat loss itu berarti kita akan menurunkan kadar lemak dalam tubuh kita, tetapi menaikkan kadar massa ototnya. Sedangkan kalau weight loss, antara lemak dan ototnya sama-sama menyusut. Nah, kita nggak pengen yang seperti itu. Kita pengennya adalah lemaknya turun, tetapi massa ototnya tetap atau bahkan kalau bisa naik, gitu ya. Nah, selain itu juga protein ini adalah zat gizi yang membutuhkan kalori paling tinggi untuk dicerna. Jadi sebenarnya makanan pun juga membutuhkan kalori ketika dicerna, gitu kan. Nah, kalau kita konsumsi banyak protein, maka kebutuhan kalori kita untuk mencerna itu akan semakin tinggi juga. Otomatis nanti akan memperbaiki kondisi BMR kita atau basal metabolic rate-nya. Nah, dengan demikian maka diet kita yang kita lakukan dapat dicapai dengan lebih baik, dengan lebih optimal. Lebih satu mangkok kecil sekali makan. Nah, faktanya kita makan sekali makannya satu piring penuh, otomatis lebih dong dari satu mangkok kecil itu, dari satu porsi. Lalu setelah makan nasi kita masih makan roti juga. Roti bahan dasarnya adalah terigu yang juga merupakan sumber karbohidrat. Sudah makan nasi, makan roti pula. Lalu yang ketiga, masih makan pasta juga. Jadi sama kayak roti, pasta itu bahan dasarnya adalah terigu. Tapi karena enak, jadi makan juga. Lalu yang keempat, ayam crispy. Nah, ayam crispy ini sebenarnya ayamnya adalah sumber protein. Tetapi, crispy-nya dari apa? Dari tepung terigu juga. Akhirnya, tambah karbo lagi. Kemudian yang kelima adalah french fries. Nah, french fries ini bahan dasarnya apa? Kentang. Kentang itu juga sumber karbo. Nah, kalau misalkan kemudian kita makan berbagai macam makanan ini, mulai dari nasi putih, roti, pasta, ayam crispy, sampai french fries, semuanya ternyata mengandung karbohidrat. Jadi sebenarnya bukan salah si nasinya, tetapi salah kitanya yang memilih bahan makanan. Kita tidak memperhitungkan porsi yang cukup untuk memenuhi karbohidratnya. Akhirnya, semua makanan yang kita konsumsi dalam satu hari cenderung lebih banyak karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat cuma 225 gram dalam satu hari, tapi akhirnya kita kasih yang berlebih. Itulah yang akhirnya akan begitu. Nah, kemudian cara mengatur porsi seperti apa? Kan?
kalau kita mengatur porsi dengan cara mengatakan bahwa sedikit atau banyak, itu antara satu orang dan yang lain bisa berbeda. Kata sedikit dan banyak itu relatif. Nah, karena itu ada 3 cara nih yang bisa kalian pakai untuk satu kali makan. Dalam piring kalian makan itu harus ada apa aja. Jadi dianjurkan untuk 2/6 piring itu berisikan makanan pokok menjadi sumber karbohidrat. Bisa nasi, bisa mie, bisa kentang, dan lain-lain. Intinya dalam satu piring itu 2/6-nya adalah makanan pokok. Lalu 2/6 piring berikutnya adalah sumber sayuran sebagai sumber serat dan juga vitamin serta mineral. Lalu 1/6 piring itu untuk lauk pauk sebagai sumber protein, bisa dari daging-dagingan, bisa dari ikan, bisa juga dari telur. Intinya adalah sumber protein. Lalu 1/6 piring berikutnya adalah buah-buahan, tambahan sumber serat lagi, juga vitamin dan mineral. Selain itu, pada buah-buah tertentu juga mengandung karbohidrat, juga mengandung gula. Nah, selain mencukupi kebutuhan nutrisi dari piring makannya, kita juga harus memperhatikan kebutuhan air, kebutuhan gula, garam, dan minyak. Jadi harus kita batasi. Cara yang kedua, kita bisa memakai perhitungan kalori TDEE. Nah, jadi kita memperhitungkan besar kalori yang kita makan atau kita masukkan ke dalam tubuh kita pada setiap makanan atau minuman yang kita konsumsi. Nah, untuk mengaturnya, kita bisa pakai aplikasi seperti Fat Secret atau MyFitnessPal dan lain-lain. Intinya adalah aplikasi untuk kalori tracker. Jadi nanti fungsinya aplikasi ini adalah membantu kita untuk menentukan target dulu. Jadi dalam satu hari itu kita mau konsumsi berapa kalori. Tentu sudah tahu berdasarkan hasil perhitungan kita di materi yang lalu. Dari TDEE kalkulator kita tahu nih kebutuhan TDEE sehari kita berapa. Misalkan contoh, kebutuhan TDEE-nya adalah 2400 kalori. Kemudian ternyata kondisinya adalah overweight sehingga harus turun berat badan targetnya. Maka dari 2400 defisit kalori itu sebesar 500 kalori. Maka kebutuhan kalori hariannya adalah 1900 kalori. Nah, ketika sudah ditentukan seperti ini, 1900 kalori, nanti kita tinggal memilih makanan yang akan kita makan, kita input ke dalam aplikasi tersebut, jadi kelihatan tuh yang sudah kita makan itu besarnya berapa kalori, sehingga kita bisa tahu apakah makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum itu sudah mencukupi kalorinya atau belum. Kita bisa kontrol agar tidak berlebih dari kalori yang dibutuhkan. Selain itu juga kita bisa setting untuk target makronutriennya, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Mau sebesar apa? Apakah dominan karbonya atau dominan proteinnya, atau kita mau turunin lemaknya, itu nanti kita akan diberikan notifikasi atau peringatan bahwa kebutuhan untuk protein kita, misalkan di sini digambarkan dalam satu hari itu targetnya adalah 100, ternyata setelah saya makan pagi baru mencapai 17, maka saya masih kekurangan 83 gram untuk proteinnya dan selanjutnya. Jadi ini bisa membantu kita untuk menghitung kalori harian kita. Kelemahannya apa? Kita harus kemudian selalu input setiap kali makan. Memang akan sedikit merepotkan, tetapi perhitungan ini adalah perhitungan yang paling akurat. Jadi kita bisa benar-benar strict nih dengan jumlah kalori yang kita konsumsi satu harinya. Lalu cara yang ketiga, kita bisa pakai hand portioning method namanya. Jadi kita pakai telapak tangan kita untuk mengukur porsi makanan yang akan kita makan dalam satu kali makan. Nah, satu telapak tangan, satu tangkup tangan itu adalah untuk karbohidrat. Jadi sumber karbohidrat, bisa nasi, bisa mie, intinya segala sumber karbohidrat. Lalu telapak tangan tanpa jari ini bisa dipakai untuk porsi protein. Jadi satu kali makannya porsi proteinnya adalah satu telapak tangan tanpa jari. Kemudian ujung jempol ini adalah porsi untuk satu kali makan lemak. Bisa datang dari minyak, bisa datang dari misalkan daging seperti itu yang berlemak. Upayakan agar tidak melebihi seujung jempolmu. Kemudian satu genggaman tangan itu adalah untuk serat.
sumber seratnya. Jadi pastikan untuk misalkan kita makan sayur, besarnya adalah 1 kepalan tanganmu. Nah, ini digunakan untuk 1 kali makan. Lalu keuntungannya adalah kepalan tangan kita itu mengikuti besar badan masing-masing. Jadi kalau orangnya badannya besar, tangannya itu juga akan ikut besar ukuran tangannya. Demikian juga kalau orangnya kecil nih, kurus gitu misalkan, maka ukuran telapak tangannya pun juga akan ikut kecil sehingga bisa mengikuti porsi yang sebenarnya kita butuhkan seperti apa. Lalu yang kedua adalah mudah dilakukan. Jika dibandingkan dengan metode penghitungan kalori dengan kalori tracker tadi, cara ini lebih mudah, lebih cepat untuk dilakukan, lebih simpel. Tetapi memang kalau dengan kalori tracker akan lebih akurat. Tapi setidaknya kalau misalkan kita kemudian sulit gitu untuk konsisten menghitung dengan kalori tracker, kita bisa pakai cara ini dengan hand portioning method. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang frekuensi. Nah, untuk frekuensi ilustrasinya begini. Jika seseorang itu sangat suka minum yang namanya boba, apakah lalu akan jadi gendut? Gitu kan? Nah, faktanya memang 1 gelas boba yang ukuran large itu bisa memuat kalori sampai 400 kalori, bahkan lebih, tergantung jumlah topping yang ditambahkan di dalamnya. Kemudian kesimpulannya, bikin gendut nggak untuk minum boba? Nanti dulu ya, coba kita lihat nih faktanya. Nah, di sini digambarkan ada 2 orang, Jonah dan Joni, kemudian selama 1 minggu mereka sama-sama minum boba. Si Jonah, karena suka minum boba, dia minum boba hari Senin dan Kamis. Jadi Senin dia minum 1 gelas, Kamis dia minum 1 gelas lagi. Lalu kalau si Joni, karena sangat suka minum boba, dia setiap hari minum 1 gelas. Maka total kalorinya, hanya dari boba aja nih, belum memperhitungkan dengan makanan yang lain. Si Jonah ini dalam 1 minggu konsumsi 800 kalori dari boba saja. Sedangkan si Joni sudah 2800 kalori dari boba saja. Dari sini kelihatan, sebenarnya bobanya nggak bikin gendut, tetapi frekuensi minum bobanya yang bikin gendut. Ditambah lagi kalau di jumlah kalori yang diminum dari bobanya ini ternyata akhirnya bikin total kalori hariannya lebih dari yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan nih dari makan saja, makan biasa, ternyata dia sudah mencapai 2100 kalori. Kemudian kebutuhannya ternyata hanya 2200 kalori. Terus dia tambah tuh minum boba, maka otomatis akan kelebihan sebanyak 300 kalori dalam hari. Akumulasi selama 1 minggu 300 kalori dikalikan 7 itu sudah 2100 kalori, maka kelebihannya amat sangat banyak. Jadi sebenarnya yang bikin minum boba kelihatan jadi bikin gendut adalah kelebihan kalori yang diakumulasikan dalam waktu panjang. Nah, untuk bisa mengenal lebih jauh tentang bagaimana caranya mengatur frekuensi makanan mana yang harus diatur, kita harus bisa mengklasifikasikan makanan itu. Jadi di sini saya mengklasifikasikan makanan menjadi 2 jenisnya. Yang pertama adalah makanan wajib. Nah, untuk makanan wajib ini adalah makanan yang rendah kalorinya, tetapi nutrisinya padat, banyak nutrisi di dalamnya, berbagai macam nutrisi. Dan yang makanan yang tidak wajib, yang kedua adalah makanan yang rendah nutrisinya, tetapi padat kalorinya. Sering kita sebut sebagai junk food. Jadi junk food itu artinya adalah makanan yang nutrisinya rendah, dikit, tetapi kalorinya gede banget atau padat. Nah, cara mengidentifikasinya yang paling mudah adalah pilih makanan yang tidak terlalu banyak diproses dari bentuk aslinya. Untuk proses makanan sendiri diklasifikasikan dari yang paling baik menjadi yang paling sampai ke yang paling jelek gitu ya. Nah, yang paling baik itu adalah makanan yang dikukus. Setelah dikukus, grade yang kedua adalah makanan yang direbus. Gitu ya. Nah, setelah direbus, grade berikutnya adalah makanan yang dipanggang atau dibakar. Setelah dipanggang atau dibakar, makanan yang ditumis. Setelah ditumis, barulah makanan yang digoreng atau deep fried. Jadi proses makanan itu akan mempengaruhi makanan ini menjadi makanan wajib atau makanan yang tidak wajib. Kalau makanan wajib itu berarti makanan yang boleh dikonsumsi setiap hari. Karena kalorinya rendah, nutrisinya padat. Kita butuh banyak nutrisi, sedangkan untuk kalori kita tidak butuh terlalu banyak. Sedangkan makanan yang tidak wajib, ini dikonsumsi boleh, tetapi sesekali. Karena nutrisinya rendah, tetapi kalorinya besar atau padat. Nah, masalahnya apa? Makanan tidak wajib itu biasanya lebih enak.
daripada makanan yang wajib. Itu masalahnya. Sebenarnya yang bermasalah adalah lidah kita. Jadi lidah kita itu bisa merasakan yang namanya taste atau rasa. Nah, seringkali kita itu memilih makanan karena taste-nya, bukan karena kebutuhannya. Di sini kita harus bisa belajar memilah-milah makanan, mana yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang hanya lidah kita inginkan. Ya. Nah, berikutnya contoh untuk makanan yang diproses berdasarkan prosesnya. Ya, yang pertama kita ambil satu tema yaitu makanan ayam. Yang pertama ini ayam panggang. Untuk ayam panggang berarti untuk bahannya tidak terlalu banyak yang ditambahkan serta prosesnya dipanggang nih cukup baik gitu kan. Jadi kandungan kalori yang ada di dalamnya pun juga tidak akan terlalu besar dari dibandingkan dengan kondisi ayam mentah. Jadi tambahan bahannya lebih sedikit. Lalu yang kedua adalah ayam goreng. Untuk ayam goreng berarti ayamnya dikasih dengan tambahan bahan yang lain lalu digoreng nih. Nah, ketika digoreng makanan itu akan membawa minyak. Sehingga minyak ini akan menambah jumlah kalori di dalamnya. Lalu yang ketiga, ayam goreng crispy. Sudah digoreng bawa minyak ditambah dengan crispy berupa tepung terigu. Nah, ini juga akan menambahkan kalori lagi dari si ayamnya. Sehingga kita makan nggak cuma kalori dari ayam, tetapi dari minyaknya ditambah dengan dari tepung terigu atau crispy-nya. Yang keempat, sosis ayam. Sosis ayam ini sudah bukan bentuk ayam lagi. Sudah diproses sedemikian rupa, ditambahkan bahan-bahan yang lainnya, lalu biasanya masih digoreng lagi sebelum dimakan, sehingga kemungkinan untuk bertambah besar kalorinya semakin besar juga. Nah, yang kelima adalah kulit ayam crispy. Nah, ini sudah ayam yang bukan lagi ayam kalau saya bilang. Jadi, daging yang sebenarnya sumber protein dibuang. Kita hanya makan kulitnya, yaitu sumber lemaknya. Sudah kulit itu sumber lemak, ditambah lagi digoreng. Belum lagi kalau ditambah kulit ayam crispy, tambah crispy lagi. Sebenarnya kita itu bukan makan ayam berarti, tapi makan bahan tambahannya. Ini adalah contoh makanan yang diproses. Semakin banyak prosesnya, maka jumlah kalorinya pun akan semakin meningkat. Dan jumlah nutrisinya bisa semakin turun. Itu yang perlu kita pelajari. Lalu bagaimana nih? Apakah makanan tidak wajib itu tidak boleh dikonsumsi gitu kan? Sebenarnya bukan tidak boleh, tetapi diatur saja. Yang namanya orang makan itu memang tetap butuh taste. Oke, kita butuh taste untuk bisa istilahnya menjaga kewarasan kita gitu ya. Jadi tetap enjoy untuk mengatur pola makan. Tetapi jumlahnya harus dikontrol. Jadi salah satu cara untuk mengatur kontrol makanan itu adalah dengan cara pakai prinsip 1:5. Jadi upayakan dalam makan itu dalam satu hari 80% atau 4/5-nya itu adalah makanan yang wajib. Jadi yang memang benar-benar tubuh kita butuhkan. Sedangkan 1/5-nya atau 20%-nya silahkan diambil dari makanan yang tidak wajib untuk menjaga kepuasan kita ketika kita makan. Nggak akan jadi masalah besar ketika prinsipnya seperti ini. Tetapi akan jadi masalah kalau kemudian dibalik, makanan wajibnya hanya 20%, 80%-nya makanan yang tidak wajib. Nutrisinya nggak dapat, kalorinya berlebih. Itu masalahnya. Kemudian yang terakhir adalah tentang hidrasi. Nah, biasanya ketika kita sudah menerapkan pola diet gitu ya, sudah ngatur tentang komposisinya, sudah ngatur porsinya, sudah ngatur frekuensinya, harapan kita perubahan pada tubuh kita itu bisa seperti gambar ini. Jadi mulai dari badannya yang obesitas gede, lama-kelamaan akan mengecil sampai akhirnya menjadi ideal. Tetapi seringkali kita kemudian menemukan kondisi kok nggak berubah seperti itu ya gitu, kok nggak kemudian menjadi ideal gitu, kok tetap segini aja, nggak ada perubahan. Nah, kita perlu lihat lebih dalam. Salah satu item yang sering terlupakan yaitu adalah hidrasi kita itu berapa kalori dalam satu hari. Ini adalah kalori yang tersembunyi. Jadi kalori yang nggak kelihatan, nggak kerasa kalau kita konsumsi kalori itu dari hidrasi atau cairan. Nah, yang sering terjadi ketika kita minum atau hidrasi, kita milih minuman yang berkalori. Contoh di sini adalah kopi tapi manis, teh tapi manis, minum minuman bersoda, lalu minum dari minuman kemasan yang rasanya manis. Air itu jumlah kalorinya 0 kalau air saja, tetapi ketika ditambahkan bahan yang lain di dalamnya maka kalorinya bisa naik, bahkan melejit. Contoh, kopi hitam itu kalorinya 0 kalau hanya kopi dan air saja.
Tetapi ketika ditambahkan gula 1 sendok bisa bertambah sampai 60. Itu baru 1 sendok. Pertanyaannya, kita berapa sendok untuk 1 kali minum kopi? Dan berapa banyak frekuensi minum kopi dalam 1 hari? Kalau diakumulasikan, gede juga ternyata kalorinya. Nah, faktanya nih, manusia itu memang tubuhnya terdiri lebih dari 70%-nya berupa air atau cairan. Nah, karena itu kita itu membutuhkan air, asupan air dalam 1 hari cukup banyak, minimal 2 liter air per hari. Nah, harusnya yang terjadi itu seperti ini. Air putih yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya harusnya besar jumlahnya, 90% dari jumlah air yang kita minum. Bolehlah minum air manis, tapi ya jangan banyak-banyak, hanya sampai 10% saja. Nah, tapi faktanya yang terjadi seringkali seperti ini. Air putihnya itu hanya 30%. Nah, dominasi yang lainnya adalah air manis dan air yang bersoda atau air kemasan. Sehingga yang tadinya tubuh kita itu hanya butuh air, tetapi karena lidah kita ingin yang manis, ingin yang berasa, kita pilih jenis minuman yang berasa atau manis. Akhirnya yang masuk nggak cuma air, bahan lainnya juga ikut masuk ke tubuh kita. Yang mana bahan tambahan itu bisa jadi berkalori tinggi. Inilah yang bikin kita kadang-kadang nggak sadar. Makannya udah diatur, bener-bener porsinya diatur, komposisinya diatur, frekuensinya pun diatur. Tetapi ketika minum kita loss. Minum aja, minuman apapun disingkat. Akhirnya jumlah kalorinya ya segitu-segitu aja. Tuh ya. Nah, contoh minuman yang berkalori yang sering kita temui sehari-hari. Yang pertama, minuman boba yang lagi trending. Lalu kemarin sempat trending juga dalgona coffee. Nah, untuk dalgona coffee ini bahan dasarnya susu. Susu itu tidak berkalori. Ditambah dengan gula lagi. Nah, itu kan yang ngambang di atasnya warna coklat itu kan sebenarnya dari gula bikinnya. Itu juga kalori lagi. Jadi kita sebenarnya ini minum minuman berkalori. Lalu yang ketiga adalah jus. Nah, kalau jus buah sebenarnya kalau kita konsumsi benar-benar pure, hanya jus buah, itu cukup baik untuk tubuh kita. Seratnya banyak, vitaminnya banyak, mineralnya banyak. Kalorinya pun tidak akan terlalu tinggi. Tetapi seringkali kalau kita minum jus, kita tambahkan susunya, kita tambahkan gulanya, sehingga akhirnya kalorinya tambah tinggi dari minuman jus tersebut. Lalu yang berikutnya kopi kemasan. Berbagai macam jenis kopi kemasan ini juga ditambahkan dengan bahan yang lain. Dari kopi yang tadinya 0 kalori, ditambahkan susu, ditambahkan krim, ditambahkan perasa-perasa yang lain, itu juga akan menambahkan jumlah kalori. Lalu minuman bersoda. Nah, untuk minuman bersoda ini adalah minuman dengan kadar gula yang sangat tinggi. Sehingga kalau kita sering minum minuman yang bersoda, maka asupan gula kita akan berlebih, di mana asupan gula itu juga akan membuat total kalori yang kita konsumsi menjadi tinggi juga. Kemudian minuman kemasan, yaitu digambarkan teh kemasan gitu kan ya. Nah, ketika minum minuman kemasan seperti ini, seringkali bahannya pemanisnya bukan lagi gula pasir, tapi sudah gula buatan, pemanis buatan. Nah, kalau pemanis buatan seperti ini, kalorinya sangat tinggi. Sehingga kayaknya kita minum dengan jumlah sedikit, tetapi ternyata kalorinya. Lalu ada minuman seperti green tea atau Thai tea. Teh yang tadinya juga 0 kalori ditambahkan susu, ditambahkan perasa, lagi-lagi kalori lagi. Nah, kita sudah selesai untuk membahas tentang prinsip ilmu makanan. Jadi di sini kita sudah tahu bagaimana caranya mengatur pola makan, mulai dari komposisinya seperti apa, lalu porsinya harus seberapa, frekuensinya juga yang harus diatur, mana makanan yang wajib dan tidak wajib. Kemudian kita juga sudah tahu bahwa kemudian hidrasi kita juga harus diatur. Jangan sampai hidrasi kita itu malah membuat total kalori kita berlebih. Bekal pembelajaran tentang ilmu makanan ini akan kita terapkan bersama-sama dengan materi selanjutnya, yaitu tentang aktivitas fisik. Nah, dua ilmu ini antara ilmu makanan dan aktivitas fisik itu akan menjadi bekalmu untuk melaksanakan program proyek kita. Jadi untuk mencapai target, di pembelajaran yang lalu kita sudah bikin target. Misalkan kita mau turun berat badan, maka yang paling mempengaruhi ternyata adalah pola makannya. Jadi untuk pola makan ini prosentasenya sampai 80% untuk mempengaruhi keberhasilan program kita. Sedangkan 20% dari olahraga itu hanya sebagai faktor pendukung dan juga untuk membangun massa otot. Tetapi kalau misalkan kita tidak mengatur pola makan dengan benar, hanya olahraga saja mati-matian, maka hasilnya tidak akan optimal.
harapannya ketika nanti kita melaksanakan program, dua aspek ini kalian lakukan dengan baik sehingga nanti tujuan programnya bisa tercapai. Oke, segitu dulu untuk materi kali ini. Kita akan lanjutkan di materi berikutnya mengenai materi aktivitas fisik. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.